Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin, sedang Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita hadapkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan berbagai nikmat kepada kita, nikmat yang banyak, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga berketapan tercurah atas uswatun hasanah kita, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya para pengikutnya yang istiqomah dari dahulu kala sampai sekarang hingga zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang saat ini baik yang di Madinah ataupun di Mekah, itu untuk melaksanakan ibadah haji, dan kita pun akan menyaksikan di negeri sendiri yang disebut dengan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban itu merupakan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa selalu mengundangkan syiar Allah pada setiap tempat, keadaan, dan waktu, terutama di hari raya dan di hari tasyrik. Hal ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 35. Dzalika wa ma yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu adalah perintah Allah agar kalian menghormati atau mengundangkan syiar-syiar itu merupakan bukti ketakwaan hati. Itu bukti ketakwaan hati. Allah yang bukakan dalam firman-Nya. Sama halnya seorang khatib menyampaikan khutbahnya pada setiap Jumat itu adalah untuk menyeru manusia kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hakikat daripada kita sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat
semata-mata untuk membentuk pribadi-pribadi muslim yang beriman sehingga bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Allah mensifati orang-orang yang bertakwa itu yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi Allah mensifati orang pertama itu, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi orang yang bertakwa itu Allah sifati yang pertama, malam hari sedikit sekali tidurnya. Untuk apa? Tentu untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang mempunyai nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama qiyamul lail atau disebut dengan tahajud, atau membaca Al-Quran dan zikir dan memohon ampun kepada Allah. Wahum yastakbirun wahum bil ashari hum yastakbirun. Sifat yang kedua Allah kemukakan di akhir malam menjelang fajar selalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 16, Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Rabbu, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, benar-benar beriman, maka ampunilah kami. Selalu minta ampun, maka ampunilah kami, karena tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berbuat salah. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa bermohon ampun, karena Allah mempunyai sifat Ghafurur Rahim, pengampun dan penyayang. Siapa yang dimaksud dengan ayat-ayat yang baru saya kemukakan? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustakbirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar. Sabar dalam berbagai ujian yang Allah berikan kepadanya. As-sidiq, sidiq benar. Dia senantiasa berucap dengan kata-kata yang ahsan dan benar. Itu orang-orang yang Allah sifati kepada orang-orang yang wal-qanitina, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul contohkan, dia senantiasa samina wa ata'na. Wal munfiqina, menafkahkan atau menginfakkan sebagian hartanya untuk fisabilillah, di jalan Allah. Barangkali yang ada di antara saudara-saudara atau bapak-bapak yang hadir di sini beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video. Kurang lebih kalau di akhir tahun 90-an atau awal tahun 2000, kurang lebih itu, ada seorang keturunan Arab Betawi namanya Haji Mukni.
Dia mempunyai sebidang tanah di Jalan Gatot Subroto, jalan yang sangat strategis. Dia punya sebidang tanah. Waktu itu dia mau jual tanah itu dengan harga 50 miliar. Tapi tidak ada satupun orang yang berani dengan harga yang dipatok oleh Pak Haji Mudi. Semua orang hanya berani 30 miliar. Apa kata Pak Haji Mudi? Daripada aku jual kepada manusia dengan hanya 30 miliar, lebih baik aku jual pada Allah. Lebih baik aku bertransaksi dengan Allah. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman anfus, jiwa, anfak, harta, dengan imbalan surga. Itu makanya sekarang dibangun tuh. Kalau bapak-bapak atau saudara-saudara jalan dari Semanggi arah Cawang, ada sebelah kiri dibangun masjid, namanya Masjid Al-Mughni. Itu orang yang yakin dengan janji Allah adanya surga dan neraka. Mereka yakin. Tentu orang-orang sekitarnya pun iri. Akhirnya dia berbondong-bondong untuk memberikan sodakonya untuk membangun masjid itu. Dan belum lama juga ada satu video di daerah Tulung Agung. Ada seorang haji juga, namanya Mbah, dipanggil Mbah Trimo. Merbot miliarder, bergelar merbot miliarder. Kenapa disebut merbot? Karena dia senantiasa memposisikan dirinya itu, mewakafkan dirinya itu untuk masjid. Kalau ada usaha-usaha dia senantiasa membantu. Dia hibahkan 12 SPPU dan diinfakkan uang 100 miliar untuk Muhammadiyah, Ormas Muhammadiyah. Dan dia sendiri bangun itu masjid. Dia mengeluarkan uang 80 miliar. Tentu orang-orang sekitarnya pun ini, pengusaha-pengusaha Jawa Timur pada situ iri. Karena juga banyak yang memberikan sedekah untuk dibangun sebuah masjid, namanya Masjid Al-Fatih di daerah Tulung Agung. Tergantung kita sejauh mana keyakinan kita akan janji-janji Allah. Allah pasti, Allah tidak pernah, mustahil Allah mengingkari janji. Jemaat iman sidang Jumat yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sekarang ini sedang bergerak? Mapping power bergerak maju pada satu titik. Titik itu adalah kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimundurkan bangsa atau dimajukan bangsa. Yang perlu kita yakini, tidak ada syarat menjelang kematian itu. Harus tua, sakit-sakitan, nah, bisa terjadi kepada siapapun juga. Yang jadi pertanyaan kita, sudahkah kita mempersiapkan bekal kita?
Sudahkah Anda dan saya? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk akhirat? Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Oleh sebab itu, kemuliaan seseorang menurut pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia menurut pandangan Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkanlah bekal kita untuk akhirat itu. Jangan sampai kita dilalaikan oleh kehidupan dunia ini. Karena dunia ini adalah sebagai sarana sawaladang kita untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh. Wabtaghi bima taqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaika. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Carilah pahala negeri akhirat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari nilai-nilai kebajikan untuk akhirat. Kabtagi bima taqallahu dan wala tansa nasibaka minad dunya. Namun kau jangan kau lupakan bagian kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsana ilaika, dan berbuat baik kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah sudah terbuat baik kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, kepada orang lain. Wala tabghil fasada bil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Dan janganlah berbuat kerusakan di bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini kita termasuk orang-orang yang mempunyai berikat la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsiran. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Allahumma ansurna nasrul wa bil khadal muslimin waj'alna baldatana hadiya min at-tumainah wa syair badil muslimin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati al hadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aidukum la'alakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله